وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa masih menjalani Ramadan. Hari keberapa ini? Nah, 17 atau 18? Nggak semua. Ya nanti dihitung ya, kamu mulai ikutnya kapan, terakhirnya kapan, kalau totalnya 28 berarti kamu utang 1 hari. Nah, nanti kamu posone melu sing carry, Idul Fitrinya melu sing dhisik, dihitung totalnya ya. Kita udah belajar toh. Jadi apa namanya? Hari-hari Hijriah, bulan Hijriah itu 29 30. Silakan kamu mau ikut yang dhisik nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, kalau jumlahnya baru 29 berarti kamu utang 1. Baik. Dan termasuk cara untuk memaksimalkan hari-hari kita di Ramadan adalah bermajelis ilmu. Jadi selain qiyamul lail, puasa, baca Quran, sholat, dzikir, wirid, nah, termasuk di dalamnya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu ya bisa kapan aja ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Terus nanti kalau ada kerjaan ya kerja, itu juga bagian dari hal yang positif di bulan Ramadan. Kalau ngantuk banget ya tidur ya boleh. Maka kita ganti kitab pada pagi hari ini dengan judul 30 pelajaran dari Ramadan Nabi SAW, karya Muhammad bin Sami Syaibah, yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Dakwah Sosial Tabiin Pandaan. Ini halaman judulnya, kemudian tahun penerbitannya 2017, sudah 7 tahun yang lalu. Terdiri dari 30 bab. Ya, mungkin ini kayak kitab sebelumnya ya, artinya ini bisa diharapkan bisa menjadi semacam materi kalau mau buat kultum atau mau buat belajar penyampaian ke masyarakat secara rutin. Dan sekali lagi ya, saya secara pribadi terkait dengan kultum tarawih tidak sampai mengatakan itu bid'ah. Yang jelas itu memang nggak pernah ada zaman Nabi SAW, dan kita jangan meyakini itu sebagai syariat. Artinya kalau tinggalkan ya nggak ada masalah. Jadi kalau kamu tarawih, kamu nggak mau ikut kultumnya nggak apa-apa, nggak wajib gitu kan, dan nggak harus ada. Jadi itu perlu dijadikan pondasi. Jadi niatnya bukan untuk rangkaian tarawih, bukan, tapi lebih kepada karena kaum muslimin berkumpul gitu. Dan kita memanfaatkan waktu luang di situ. Insya Allah itu bukan perkara yang harus diperuncing. Nah, kemarin ada yang bikin potongan video itu mengatakan kalau kultum itu bid'ah, itu suatu hal yang apa ya istilahnya, ya tentu akan mencederai banyak kaum muslimin karena itu ya terjadi di semua daerah seluruh Indonesia gitu, adanya kultum itu. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu kita permasalahkan, itu bagian dari urf ya, bagian dari adat yang nggak bertentangan dengan syariat yang kemudian nggak perlu kita permasalahkan. Sama halnya dengan gini loh, kalau di dalam fikih muamalah itu orang tuh harusnya bayar dulu baru dapat barangnya atau dapat jasanya kan gitu. Kamu mau beli apa nih, mau beli baju, bayar dulu kan baru kamu dapat bajunya. Nah maka kalau kamu tahu apa yang terjadi di warung Tegal, warteg gitu, itu umumnya warteg makan dulu baru bayar. Itu kalau kembali ke fikih itu harusnya akadnya batal itu kalau pakai madzhab Syafi'iyah. Tapi karena itu uruf gitu, maka itu tidak sampai pada level salah gitu. Karena ya itu uruf yang difahami gitu. Makanya kalau kita ngomongkan syar'i mana McD sama warteg, syar'i McD gitu. Ya, karena McD itu bayar dulu baru makan. Maka si kultum tadi juga gitu ya. Kultum itu bukan rangkaian dari
tarawih. Artinya kalau sudah tarawih dan sudah witir, kamu mau pulang nggak apa-apa. Apalagi materi kamu udah tahu gitu kan. Materi yang disampaikan si ustadznya atau pengkultumnya kamu udah tahu. Gitu. Wah, aku pernah baca atau pernah tahu itu. Atau mungkin kamu ada urusan. Atau mungkin perutmu mules mau ke toilet gitu kan. Pulang aja nggak apa-apa, nggak usah dengerin. Karena memang itu bukan rangkaian dari ibadah. Makanya ada beberapa masjid itu yang mencegah jamaahnya keluar dari masjid, kultumnya ditaruh di antara tarawih sama witir. Karena jamaahnya ngerti untuk mendapat keutamaan sholat semalam suntuk harus sampai witir itu. Nah, biar enggak ketinggalan pahala itu, kejebaklah dia di kultum gitu. Ya sebenarnya itu juga bukan alasan, artinya kalau dia mau keluar nongkrong di angkringan, minum kopi, terus itu masuk lagi pas witir bisa aja sebenarnya. Ya intinya pokoknya kultum itu bukan bagian dari taraweh, tapi kita juga nggak usah kemudian sampai pada level mengatakan itu bid'ah ya. Menjadi bid'ah kalau memang itu diyakini harus ada. Nah, kalau harus ada lah itu, kalau nggak ada maka tarawehnya nggak sah lah itulah bid'ah. Ya, jadi kita lihat urufnya masing-masing. Artinya kalau kita model berdakwahnya mudah sekali membawa statement seperti itu, takutnya menjadi fitnah. Dan fitnah itu akan merugikan dakwah yang lebih besar. Dakwah yang lebih besar adalah dakwah tentang tauhid. Akhirnya orang lagi nggak fokus tentang tauhidnya, tapi malah ngomongin yang itu, kemudian menjadi blunder. Nah, maka sebaiknya, ya saya secara pribadi nggak berani mengatakan sampai seperti itu. Jadi sebaiknya kita hati-hati, karena itu perkara yang harusnya kita tuh luas di situ. Wallahu ta'ala. Baik, ini ada 30 tema. Kita masuk ke tema yang pertama. Tapi sebelum masuk ke tema, seperti biasa, pembukaan. Tentu setiap penulis selalu harusnya ini memulai dengan Bismillah, Bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian syahadat, kemudian sholawat. Amma ba'du ini pemisah antara pembukaan dengan isi. Kemudian isi dari pembukaannya, sesungguhnya Allah telah memudahkan saya untuk menulis kitab kecil ini dengan judul Petunjuk Nabi dalam ibadah bulan Ramadan Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencapai 30 pelajaran, di mana saya telah meletakkan sebuah judul bagi masing-masing pelajaran dari petunjuk Nabi di dalamnya, dan sebagian pelajaran dalam puasa secara mutlak. Kemudian saya letakkan juga sebagian nasihat-nasihat atas petunjuk-petunjuk Nabi tersebut, dan seluruh pelajaran serta nasihat-nasihat ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW yang layak. Nantinya beliau selain menuliskan nasihat itu juga memasukkan dalil dari Quran dan Sunnah yang solih, untuk dijadikan hujah. Dia tidak menggunakan solih tapi solih yang benar. Di mana hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih maupun hasan. Jadi hadis yang solih itu sahih maupun hasan. Dan apa yang menyelisihi dan apa yang menyelisihi demikian maka saya tidak menjelaskan. Jadi yang bertentangan dengan sahih dan hasan maka tidak dicantum. Dan kitab kecil ini saya beri nama An-Nabi Sallam fi Ramadan. Ya, Nabi SAW dalam Ramadan, dan layak untuk membacanya kepada manusia di masjid-masjid di bulan Ramadan. Jadi beliau ini termasuk yang berpendapat ini boleh dibacakan di masjid-masjid bulan Ramadan, atau di majelis-majelis, atau di rumah-rumah demi memudahkan muslim untuk meneliti di atas jalan sunnah di dalam bulan Ramadan dan di dalam cara puasanya. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bermanfaat pada saya dengan kitab kecil ini, dan akan memberikan manfaat kepada yang membaca, mengajarkannya, mencetaknya, dan menyebarkannya, serta mendengarkannya dan mengamalkan apa yang di dalamnya. Jadi kita termasuk di dalamnya, yaitu apa? Membacanya, mengajarkannya. Kita nggak sampai mencetaknya. Ya, tentu mencetak ini kan fisik ya. Nah, kita mencetaknya dalam bentuk digital. Artinya semoga itu nanti menjadi jariah buat kalian semua yang terlibat di dalamnya. Gitu. Wassalamualaikum. Jadi kalau kita membaca doa para penulis ini nih, kita itu merasa ikut apa ya istilahnya, ikut bergembira gitu loh, karena ya kita ada dalam kondisi di mana kita mendukung apa yang beliau lakukan, dari mulai mempelajarinya, mengajarkannya, kemudian mencetak dalam tanda kutip dalam bentuk digital yang kemudian kita kita produksi dalam bentuk video, termasuk menyebarkan
dalam bentuk digital ya seperti yang dilakukan Mas Eko, itu dibikin linknya, pasti klik, itu sudah dicoba tuh Mas, diklik link-linknya itu. Nah, itu ada di Google Drive, jadi tinggal di download sebenarnya gitu. Tapi kadang Mas Eko. Jadi kadang tuh orang udah dikasih link nggak mau download gitu. Makanya saran saya mau ganti kitabnya kirimin grup sisan gitu. Ya, jadi kalau ganti kitab kayak hari ini kan ganti kitab tuh, kitabnya kirim aja di grup gitu. Agar kemudian orang-orang yang malas ngeklik linknya itu ya bisa dapat kitabnya. Dan yang menarik itu gini loh, kalau dulu orang pengen beramal itu dia harus nyari orangnya satu-satu, ketemu satu-satu. Nah begitu orang itu ngumpul di satu grup gitu, kemudian kita lempari hal yang baik dalam hal ini kitab lah, materi lah, postingan lah gitu kan. Maka ya setiap orang yang membaca melihatnya itu insya Allah kita akan dapat pahala. Jadi melibatkan diri pada setiap hal yang baik itu adalah termasuk tanda kebaikan seseorang. Tapi kalau malas terlibat, masjidnya kotor, orang pegahnya enggak sapu, atau toiletnya masjid kotor nggak mau bersihkan, itu malah ikut ngotori gitu kan. Maka ini termasuk jiwa-jiwa orang yang kerdil itu, orang-orang yang kemudian bakhil, ya bahkan dengan tenaga pun juga bakhil. Maka hal seperti ini harus kita coba kurangi sedikit demi sedikit. Kita harus kemudian berusaha untuk andil pada setiap kebaikan yang bisa kita lakukan, karena wal asri innal insana lafi khusrin. Setiap kita akan rugi, menyesal gitu, hidup nggak digunakan dengan baik. Makanya begitu kebaikan itu menghampiri kita, jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Lihat sampah itu kan berantakan, masukin aja walaupun bukan jadwal kamu gitu kan. Maka insya Allah itu akan bernilai kebaikan. Dan yang sering saya contohkan, misal air di dispenser habis itu kan, ya memang berat ngangkat air itu. Tapi kalau kemudian itu sampai tertancapkan, celep gitu kan, kemudian temanmu minum, setiap tegukannya itu bernilai pahala. Dan dari minumnya itu kemudian menghasilkan buah pikiran, menghasilkan ilmu, itu akan mengalir pahala terus. Maka ketika kita menikmati setiap proses kehidupan ini dengan apa namanya, dengan memahami skema-skema seperti itu, maka insya Allah hidup itu ringan Mas Mbak. Tapi kalau mikir kita ini kan bukan jadwalku, bukan urusanku, kan bukan tanggung jawabku, gitu, maka ya sumpah kita. Hidup itu kayak harus ada jadwal tertentu yang harus kita ikuti gitu. Bahkan ketika jadwalnya nggak ada, kita pun merasa santai-santai aja gitu. Jangan ya. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan hidup kita itu dengan cara-cara seperti itu. Dan itu nanti akan terbiasa sampai rumah gitu. Kamu balik ke rumah orang tuamu, kamu lihat orang tuamu butuh bantuan tapi nggak ngomong, ya kamu nggak ringan tangan, kamu diem aja di kamar main HP gitu. Mungkin kamu diem aja di luar main sama temanmu gitu kan. Tapi kalau kemudian yang terjadi atau misal kita sudah terbiasa untuk ringan tangan, maka orang tua lagi ngapain walaupun nggak minta tolong kita bantu. Walaupun mungkin cuma kita temenin untuk ngobrol, pokoknya kebaikan itu perlu dilatih. Saya selalu contohkan di masjid-masjid itu, ketika seseorang minta kepada Allah duit miliaran, misal Yahya berdoa minta duit 100 miliar atau 10 miliar itu. Kenapa Allah belum kasih? Karena Allah itu sayang sama kita. Khawatirnya nanti dikasih, terus kita nggak ke masjid, kita nggak sholat, kita nggak ibadah. Makanya Allah nggak kasih. Nah kalau ingin dikasih, tata dulu hatinya, tata dulu emosinya, tata dulu nafsunya. Kalau sudah tertata, ya, kita udah tahu nanti kalau punya duit segitu banyak buat apa. Yang tentunya adalah hal yang terbaik ketika mendapatkan nikmat adalah ya buat bersyukur kepada Allah dengan cara disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, dibelanjakan tidak pada hal-hal yang haram gitu kan. Maka ya insya Allah duit besar itu di depan mata gampang buat Allah. Tapi kalau kemudian kita nggak terdidik gitu kan, akhirnya dulu waktu nggak punya rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin pengajian, begitu baru punya duit 100 juta ini udah lupa jalan ke masjid. Udah lupa kalau kemudian biasa punya jadwal pengajian, udah nggak mau bantu-bantu kebaikan di masjid. Nah, hal-hal kayak gini nih harus
tata gitu. Jangan sampai kemudian nanti Allah bukakan rezeki buat kamu, tapi naudzubillah kita malah jadi kayak korun. Ya, jangan sampai ya. Maka ini pembukaan saya bahwasanya Ramadan itu bulan penuh kebaikan, maka harusnya ya, kita bisa membuka kebaikan itu dari banyak sisi. Dari baca Qur'annya kah, dari sholatnya kah, dari puasanya kah. Tapi itu kan ibadah untuk diri sendiri. Ya. Maka jangan lupa dari bersikap baik sama orang, senyum, diajak ngobrol sama orang tuh yang baik gitu kan. Membantu orang, membantu masjid, memakmurkan masjid, tolong menolong dalam kebaikan gitu kan, menyingkirkan duri di jalan gitu. Dan jangan lupa kita pernah bahas di sini, seorang pelacur sekalipun, seorang PSK sekalipun, ya, dalam sebuah hadis dikatakan dia melihat ada anjing yang ngitari sumur, ya, karena saking hausnya anjingnya takut kalau masuk dia nggak bisa keluar, maka dia cuma bisa mengitari sumur itu. Maka si PSK ini pun turun ke dalam sumur ngambil air, dikasihkan minum ke air anjing itu, kemudian Allah ampuni dosanya gitu. Padahal dia di situ dikatakan sebagai al-baghyu, orang yang memang profesinya menjual diri, jadi bukan orang yang naudzubillah sekali-kali berzina gitu enggak, tapi memang profesinya gitu jual diri gitu. Nah, maka kebaikan kepada makhluk Allah itu terkadang nilainya itu lebih besar daripada ibadah itu sendiri gitu. Makanya nanti kalau kamu masih ingat di kitab Adabul Mufrad itu kan pernah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah, tapi kemudian sifatnya, sikapnya selalu menyakiti orang, mulutnya, kelakuannya selalu menyakiti orang, kata Nabi dia di neraka. Tapi sebaliknya ada seorang wanita yang kemudian dia nggak terlalu rajin sholat, tapi sholat waktu tetap. Maksudnya nggak kemudian rajin sholat hajud, kemudian puasa Ramadan tetap, tapi kemudian nggak rajin puasa sunnah gitu kan. Nah dengan segala macam keterbatasannya itu dia ringan tangan bantu orang sana sini gitu kan. Nah maka yang menarik Nabi SAW mengatakan dia ahli surga. Jadi jangan sampai ya kita memisahkan antara kita itu solih untuk diri sendiri tapi nggak solih buat orang lain itu. Makanya kadang tuh saya dengar dari orang awam tuh ngomongnya mau ngaji, ngomongnya ke pengajian, tapi nih ngomong orang ngerti gawean. Nah ini bahasa-bahasa kayak gitu tuh jangan sampai kena ke kita gitu. Ya, kita ini santri, kita ini sering ngaji, kita ini seneng pengajian, melazimi kajian, taklim, majelis ilmu gitu kan. Maka ya kita juga harus punya akhlak yang baik gitu kepada orang tua, kepada teman, saudara gitu, pada lingkungan gitu. Jangan sampai kemudian kita tidak tumbuh jiwa-jiwa pengertian itu. Makanya di sini kan kalian saya didiknya itu secara literasi ini pelajaran ini, secara praktek ya kalian berinteraksi dengan teman-teman, termasuk juga berinteraksi dengan ya, ciptaan Allah yang ada di atas yang kalian urusin itu. Gitu. Maka harapannya ya jiwa atau hati itu kemudian bisa lunak, bisa lembut sehingga kepada makhluk Allah yang namanya manusia khususnya orang tua wabil khusus ya, kalian jangan sampai menjadi orang-orang yang kemudian kasar, keras sama orang tua gitu. Ya, orang tua punya masanya dia salah, punya kondisi di mana dia mungkin nggak ideal, tapi ya gimana kita nggak bisa milih lahir dari siapa ya. Makanya sudah terima aja jalani, ya insya Allah itu tetap yang terbaik buat kita. Sebagaimana Allah kehendaki. Ya. Allah Ta'ala. Tema pertama, ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi SAW bergembira. Oh, ini gembira ini harus terus-terusan loh dari mulai pertama sampai akhir. Jangan cuma gembira pas pertama, di tengahnya mulai sebel, terakhirnya mulai anyel. Kenapa kok sebel anyel, THR belum cair gitu. Ya itu sebuah masalah, tapi masalahnya jangan kemudian dikaitkan dengan Ramadan. Sama sering yang saya contohkan, kenapa kamu kok sebel? Anu kelihatanmu kamu murung gitu, karena nggak bisa ngerokok gitu kan. Kita belum ngomongkan hukum rokoknya ya, halal haram. Tapi yang mau saya sampaikan adalah jangan sampai gitu loh. Ketidakbisaan kita menjalankan atau melakukan kesenangan kita di bulan Ramadan karena kondisi puasa itu kemudian menyebabkan kita sebel dengan puasanya itu. Nah, ini yang perlu diwanti-wanti. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan, mendatangi kalian Ramadan. Saharun mubarak, bulan yang penuh keberkahan." Jadi kalau dikatakan keberkahan
dan dikatakan bulan, berarti dari awal sampai akhir banyak berkah. Cari itu keberkahannya. Cari rahmat Allah di situ, cari ampunan Allah di situ, cari pahala dari sisi Allah di situ, cari surganya Allah di situ gitu. Nah, kemudian di bulan yang berkah itu faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Allah wajibkan buat kalian puasa di dalamnya. Nah, rahmatnya apa? Ketika kita menjalani Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka gitu. Jadi pintu langit yang dibuka, pintu nerakanya ditutup. Pintu langit di sini ya adalah pintu-pintu yang kemudian di sana banyak malaikat bersemayam gitu. Dan malaikat jumlahnya jutaan, mungkin miliaran itu. Karena ada di atas ars, di atas langit, itu namanya Baitul Ma'mur, sebuah masjid atau tempat ibadah yang dimasuki oleh malaikat setiap hari 70.000 malaikat, dan mereka ketika masuk nggak keluar lagi. Jadi umpama di bumi itu ada Mekah atau Ka'bah, gitu, maka di langit itu ada Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Dan nanti dalam hadis tentang malaikat, di langit itu tidak tersisa tempat sejengkal kecuali ada malaikat yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pintu langit dibuka, ini menunjukkan Allah siap menerima doa-doa setiap orang yang dipanjatkan dari bumi. Makanya berdoa aja, walaupun mungkin nggak Allah kabulkan sekarang. Karena yang namanya doa itu Allah lebih tahu kapan akan dikabulkan dan mana yang lebih baik buat kita. Selalu saya contohkan gitu kan, kamu misal masih muda, maunya sih ngomong ke bapakmu minta motor yang gede gitu kan, pengennya dibelikan sesuai yang mbok mau gitu. Tapi bapak mungkin tahu gitu, ini anak kalau tak belikan motor itu nanti ngebut, kecelakaan. Akhirnya sama bapaknya dibelikan motor yang biasa, tapi mungkin ya toh, karena ada dananya akhirnya disiapkan dibelikan rumah. Ternyata habis kamu lulus kuliah misal, ini yang misal jenenge misal yo iso tenan iso ora gitu kan. Tapi saya pengen menunjukkan bedanya bapak yang bijak sama bapak yang nggak bijak gitu loh. Nah, bapak yang bijak itu ngerti nih anak ya aneh dalan ya, kemudian nggak dibelikan motor yang gede itu, tapi kemudian dana yang ada dibelikan rumah misal gitu, atau dibelikan sawah, yang nanti begitu anaknya udah lulus kuliah kemudian nikah, kemudian dikatakan ini loh rumahnya udah cepak, udah cemepak pakaian gitu. Ini bapak yang bijak. Bapak yang nggak bijak enggak, kalau anaknya gagah nih numpak motor gede, belikan ya ayaan celakaan mati, gagal otak atau mati ya. Maka kalau bisa mengulang lagi waktu bapak itu, mungkin kalau ditanya ya dia nggak akan mau belikan anak itu motor yang dimaksud. Maka kembali ke situ, Allah juga lebih tahu daripada kita dan lebih tahunya bapak kita tentang kita gitu loh. Sehingga kalau Allah mengatakan semua doa di bulan Ramadan melalui nabinya, semua doa di bulan Ramadan akan dikabulkan gitu kan, maka berdoa aja gitu. Tiap hari minta Allah gitu. Tiap hari minta Allah apa aja gitu kan. Minta anak yang soleh walaupun belum punya ibunya gitu kan, nggak apa-apa gitu. Karena yang namanya permintaan kan bisa dikabulkan berapa waktu yang akan datang. Maka kalau kamu minta sekarang, barangkali nanti pas kamu memang benar-benar sudah siap nikah ya, barangkali segera dapat itu kan. Maka ini yang perlu dipahami. Kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka, kemudian watughallu fihi maratus syayatin. Dan kemudian setan-setan itu dibelenggu gitu. Dan di sini dikatakan maradus syayatin, yaitu apa namanya? Yaitu setannya itu yang kemudian dibelenggu. Sehingga ya harapannya orang-orang itu bisa kemudian semangat dalam beribadah. Maka kita dapati banyak orang yang kemudian ke masjid ringan untuk beribadah, ringan untuk baca Quran gitu kan. Karena setan yang biasa bisiki nggak ada, atau kalaupun ada minim sekali gitu kan. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat maksud sayatin di sini yang dibelenggu adalah setan-setan yang kategori bos-bosnya, kategori orang apa setan-setan yang pentolan-pentolannya. Walaupun ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Nah, yang miris adalah ketika setannya dibelenggu, tapi kok kemudian sebagian manusia itu malah jadi kayak setan. Jadi nggak ada bedanya antara sebelum Ramadan pas Ramadan.
Ya, sebelum Ramadan ya rokokan di pinggir jalan, ngombe es teh, ya pas Ramadan juga sama gitu. Padahal, nah untuk bilah ya profesinya cuman profesi-profesi yang tidak kemudian menunjukkan dia layak untuk menjadi hamba-hamba yang sombong. Jadi orang yang nggak mau beribadah itu kan orang sombong gitu. Nah ini cuman mulung sampah, cuman buruh-buruh kasar gitu kan. Tapi ya itu ora poso, rokokan gitu kan, tukang parkir. Ini bukan meremehkan profesinya, bukan. Maksudnya gini loh. Harusnya orang-orang seperti itu tuh punya sebab untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan malah kemelindi, kemeletes gitu. Ya, harusnya kan dia karena hamba Allah yang gampangannya dicoba tentang hidup di dunia, ya harusnya malah dia itu lebih dekat kepada Allah gitu loh. Beda orang kaya kalau sombong ya dia punya sebab itu, orang kaya, orang sugih, sampai ada kata-kata orang sugih bebas gitu kan. Biar mirip tuh kayak wong edan ya bebas gitu kan. Nah, tapi ini wis ra duwe gitu kan. Rokokan gitu. Ngombe es teh ning pinggir dalan gitu. Nah, hal seperti ini nih yang kemudian apa ya istilahnya? Miris gitu. Bahkan ketika kita ingatkan tuh malah nesu gitu kan. Diingatkan, Mas, poso-poso ngombe es teh mbok yo ning pinggir ngono piye gitu kan, malah nesu. Nah, maka inilah potret ya bagaimana kemudian ada memang minal jinnati wan nas. Ada orang-orang yang kemudian secara karakteristik tuh udah kayak setan gitu. Jadi kalau udah kayak gitu tuh setan tuh serah perlu bisiki kan, dia otomatis sudah kayak setan. Nah, maka mau Ramadan mau nggak Ramadan ya sama aja gitu. Sebelum Ramadan suka nipu, pas Ramadan ya masih nipu ya ada. Sebelum Ramadan maling motor, gitu. Pas Ramadan malah maling mobil gitu. Nah, hal seperti ini yang kemudian minal jinnati wan nas ini benar-benar terjadi. Maka nggak usah kaget ya. Nanti kamu kalau baca hadis-hadis gini kemudian, oh ini Nabi nggak bener ya, buktinya masih ada orang jelek di jalan masih. Nah itu paling sedih itu kalau pulang pengajian itu, terus di lampu merah gitu. Sebelah mbak-mbak pakai celana hot pants itu, aduh wis angel jago. Ya jadi Ramadan gitu kan. Ya, bahkan belok ke arah masjid yang sama yang saya mau ngisi pengajian coba. Maka hal seperti ini ya kondisi-kondisi yang tadi itu saya bilang minal jinnati wan nas. Jadi setan pun juga udah nggak perlu bisikin orang-orang seperti itu karena ya dia udah bertahun-tahun gitu menjadi temannya setan gitu. Ya, nanti kalau ada aulia Allah, waliullah, hizbullah, nanti ada hizbus syaiton, ada wali-wali setan itu. Nah, ya orang-orang seperti itu ya wali-wali setan itu tadi karena dia sudah nggak perlu dibisiki gitu. Dia sudah mengikuti apa yang diprogram sama setan itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya gitu. Jadi Ramadan itu harus beda gitu. Kemudian lillahi fihi lailah khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairoha faqad hurima. Siapa yang kemudian diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia tidak terhalang dari kebaikannya. Bahkan nanti dijelaskan oleh sebagian ulama itu terhalang dari kebaikannya setelah bulan Ramadan. Artinya gini loh, kalau kamu nggak bisa mendapatkan kebaikan di Ramadan, kamu nggak bisa menikmati Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa, kamu nggak bisa kemudian enjoy di bulan Ramadan, 11 bulan kemudian, insya Allah kamu ini termasuk orang-orang yang rugi. Kamu akan sumpah menjalani hidup. Nah, makanya kalau kita paham benar di Indonesia ini sudah ketemu Ramadan berpuluh-puluh, bahkan mungkin ratusan kali sejak merdeka. Ini udah kemerdekaan keberapa ini ya? 70 berapa? Atau 80? IP itu lagi. PPKN untuk piro tadi? Berapa Mas Eko? Eh? Berapa Mbak? Enggak. Mau punjul 73. Piro sampai wah iki ora sing ngerti piye? Yang nasionalis yang mana ini? Lihat di Google dulu 70 berapa? 76 lebih ya. Ini udah 2024 ya. Berarti 7 berapa itu? Boleh ini Google itu. HUT ke berapa gitu kan. 79 loh ya. Kira ya? 45, 79 gitu. Coba cari dulu. Biar nggak diprotes orang ya. Nah, 79 toh.
Berarti kan kalau sejak merdeka itu kan udah 79 kali Ramadan. Tapi kenapa kita masih dapati orang-orang aneh-aneh di Indonesia, gitu? Banyak orang korupsi, banyak orang sodomi, banyak orang jadi banci, banyak orang bahkan pembunuhan sekarang lebih ekstrim, mutilasi. Karena tadi loh, mereka itu, ya saudara-saudara kita sama Muslim itu nggak merasakan nikmatnya Ramadan. Bahkan saya pernah ceritakan di sini kan, saya ngisi di penjara, salah satu penjara transit sebelum dipindah ke penjara LP Solo itu kan. Itu di salah satu kabupaten di Solo Raya itu kapasitasnya 30-an, semuanya Islam semua, anak-anak muda Islam-Islam itu. Nah, maka yang harus kita pahami adalah kita harus paham Ramadan ini bulan spesial, makanya Nabi bergembira, para sahabat bergembira, nah kita harus bergembira dan berusaha mencari. Nah, makanya kita miris ya, Ramadan itu masjid-masjidnya anak mudanya sepi, tapi ada nonton bareng Indonesia lawan mana itu, ya toh, sepanjang jalan dari depan Balai Kota Solo sampai Geladak penuh anak muda. Silo di situ bukan pengajian, tapi nonton bola. Apakah nggak boleh? Boleh, cuman ya kalau pas tepati waktu-waktu ibadah yang penting ibadah dulu gitu. Nonton bola itu hukumnya mubah, tapi kalau bertemu dengan ibadah lalu kemudian mengutamakan bola ya ini salah. Allah Ta'ala. Kemudian, wahai sekalian hamba Allah, satu, beliau mengatakan menulis kitab ini, bergembiralah dengan masuknya bulan Ramadan dan perhatikanlah puasanya. Cek puasamu, karena puasa di situ adalah kewajiban. Jadi jangan sampai nggak puasa. Ngaku Islam nggak puasa, jangan sampai. Ya, kecuali kita ada kesulitan. Ya. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh gitu loh. Dari mulai dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sampai Allah pun berharap dengan kita berpuasa la'allakum tattaqun biar kamu jadi hamba yang bertakwa. Dan Allah tegaskan perintahnya faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu hadir di negeri di mana kamu tinggal, di mana bulan itu dilihat, maka berpuasalah. Dan karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata tentang rukun Islam, bahwasanya bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Bahwasanya yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Di situ rukun Islam. Islammu ya menjadi benar, menjadi hanif, menjadi utuh ketika puasa kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bergembira? Karena pada bulan Ramadan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu pintu-pintu langit dibuka di dalamnya, maka penulis mengatakan bersegeralah menuju setiap ketaatan kepada Allah. Apa aja gitu. Makanya tadi di awal saya bilang mau baca Quran silakan, sholat silakan, taraweh silakan, tahajud silakan, dan nggak usah mau mikir wah nanti aku nih baca Quran nanti nggak riak sama temen gitu. Salah seorang ustadz gitu kan yang ilmunya saya ambil itu beliau mengatakan justru ketika kita tidak jadi ibadah karena takut riak itu adalah riak dalam makna yang terbalik. Nah, jadi riak itu tidak cuman kemudian kita sudah beribadah tapi pengen dipuji orang, tapi kita nggak jadi ibadah karena kita takut riak, lah itu juga bagian dari riak gitu. Jadi tetap aja kamu baca Quran aja gitu. Nggak usah kemudian mikir nanti jadi riak, ini pokoknya biasa aja gitu. Karena kalau nggak dilatih, ya kita itu akan terus sungkan akhirnya. Nah, orang nggak ibadah sekalian malah. Akhirnya ada orang sungkan sholat karena temannya nggak sholat, gitu kan. Sungkan puasa karena temannya nggak puasa. Ini makanya kebalik-balik karena ngikuti kata-kata setan tadi untuk tidak beribadah, tidak khawatir riya. Justru ibadah aja, nggak usah khawatir. Nah, maka bersegeralah pada ketaatan dan lakukanlah segala perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada surganya. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan futiha abwabul jannah." Ya, jadi kalau tadi futiha abwabus sama, maka di sini futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Dan bersegeralah dalam setiap perkara yang menjadi sebab Allah merahmati Anda. Apa aja. Allah senang kita di masjid, mangkat. Allah senang kita sholat, mangkat. Allah senang kita zikir, lakukan. Allah senang kita puasa, silakan. Allah senang kita berdoa, doalah yang sebanyak-banyaknya. Allah senang kita
berbakti sama orang tua, berbaktilah gitu kan. Maka berdasarkan hal itu, kenapa? Karena pintu-pintu rahmat dibuka. Makanya kalau ada anak kurang ajar sama orang tua di bulan Ramadan, ini aneh loh. Apakah kamu nggak dapat rahmat dari Allah? Kalau kemudian ada seorang istri yang durhaka sama suaminya di bulan Ramadan, loh, apakah kamu nggak dapat rahmat Allah di bulan Ramadan? Kalau ada orang yang kemudian malah mendolimi orang lain di bulan Ramadan, loh, apakah kamu nggak kecipratan rahmat di bulan Ramadan? Kan rugi gitu. Wong kalau ada bagi-bagi raskin aja kita pengen dapat gitu kan. Kenapa ini bagi-bagi rahmat kok kita nggak dapat gitu kan? Nah, harusnya kita introspeksi. Orang tuh kalau bagi-bagi duit itu kan nggak dapatnya mempertanyakan, kok bisa saya nggak dapat kan gitu? Kok bisa? Bahasannya kan itu. Maka ketika kita nggak mendapatkan rahmat Allah, kok kita kemudian nggak asik dalam beribadah, kok kita kemudian lebih senang bermaksiat, gitu, melakukan hal-hal yang sia-sia, gitu, nonton-nonton yang enggak gitu. Maka kita harusnya kemudian bertanya, ada apa dengan saya di bulan Ramadan ini? Ya, solusinya banyak-banyak istighfar lah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana Rasul Ramadan, futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabut jahannam." Ketika bulan Ramadan dibukalah pintu rahmat dan kemudian ditutuplah pintu neraka, wasul silati syayatin, dan kemudian dibelenggulah para setan-setan. Kemudian yang ketiga kata beliau, waspadalah terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan karena ini adalah jalan menuju jahanam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futiha abwabus sama wa ghuliqat abwabut jahannam wa sulsilati syayatin." Jadi harusnya orang itu kemudian menjauhi maksiat di bulan Ramadan. Kok Ramadan cek dangdutan, Ramadan cek karaokean, Ramadan cek mabuk-mabukan gitu kan. Maka hati-hati itu, hati-hati. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan bersungguh-sungguhlah dalam mencari malam Lailatul Qadar pada ganjilnya 10 hari yang terakhir dan jangan lalai dari hal itu. Maka jika Anda bertepatan dengan malam di atas kebaikan, maka Anda akan beruntung dengan kebaikan yang besar. Namun jika Anda diharamkan darinya, maka sesungguhnya Anda telah terharamkan dari kebaikan yang banyak. Jadi kalau 1000 bulan itu setara 83 tahun, sedangkan umur kita itu cuma 60-70, berarti ketika kita dapat satu kali Lailatul Qadar, maka ketika kita mati, misal di umur 50, maka seolah-olah kita ketambahan 80 tahun, berarti 130 tahun. Maka kalau kemudian kita nggak mendapatkan malam itu, ya rugi. Gitu. Makanya mumpung ini belum masuk di 10 malam terakhir, ya, persiapkan fisiknya, persiapkan agendanya, acaranya, gitu loh. Oh nanti 10 malam terakhir saya mau di mana gitu. Nah, Baitul Amin kan kayaknya ada Qiyamul Lail toh, orang masih kok. Nah, jadi kalau taraweh, selesai taraweh, pulang, tidur, gitu. Terus nanti ikut itu Qiyamul Lail sampai menjelang subuh. Maka kalau kamu lakukan itu rutin, ya, walaupun kamu nggak itikaf, gitu, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi cari agendanya. Oh saya kan wanita, saya harus di rumah. Ya dilakukan di rumah. Sholat aja di rumah. Baca Quran, wirid, ya, tapi ngantuk, senderan sambil wirid. Barangkali nanti sambil senderan kita tertidur, maka disitulah kemudian insya Allah terhitung kita beribadah dalam posisi tertidur. Tapi kalau jibuk bantal, ngelekar, terus dongo, semika Allah ma'ayam, semika amut, ya, maka ya, jadi itu niatnya tidur. Gitu. Maka Allah alam dapat apa enggak. Maka berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata tatkala Ramadan hadir, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan puasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa tughallu fihi asyayatin, dan kemudian dibelenggu itu setan-setan. Fihi lailatun, di dalamnya ada sebuah malam. Khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka siapa yang kemudian diharamkan kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan mendapat kebaikannya. Kemudian beliau menasihati yang kelima, jika bulan Ramadan telah masuk, maka beritakanlah berita gembira kepada kaum muslimin akan masuknya bulan tersebut, sebagaimana Nabi SAW telah memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan tersebut. Beliau memberitakan berita gembira tersebut kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan selain mereka, dan jadilah Anda termasuk orang-orang yang memberikan kabar gembira terhadap segala kebaikan, maka jangan menjadi orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Maka ini loh yang saya bilang,
kenapa kultum di bulan Ramadan itu nggak perlu dimasukkan dalam kategori bid'ah, karena itu momen untuk kemudian menggembirakan orang, menceritakan tentang keutamaan Ramadan gitu. Tapi ya nggak usah diyakini itu bagian dari tarawih gitu. Kalau memang diyakini bagian dari tarawih, nggak sah tarawih kalau nggak ada kultum, ya itu bid'ah memang. Tapi kita nggak sampai level itu gitu loh. Kita lebih kepada pengen sharing gitu. Kan nggak, sekarang kan nggak kayak dulu. Orang dulu tuh kalau dikasih tahu yang baik-baik itu seneng. Sekarang coba kamu tiba-tiba ada orang lewat kasih tahu, wih Ramadan bulan yang gini ya, belum tentu dia mendengarin. Tapi begitu kita ada di atas mimbar, kita ada di depan kaum muslimin, maka insya Allah mereka akan mendengarkan. Walaupun dia jabatannya lurah, ya dia akan dengarkan walaupun dia seorang pejabat. Gitu. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi SAW dia bersabda, yassiru wala tu'assiru. Mudah-mudahkan, jangan kamu sulit-sulitkan orang gitu. Beragama itu yang mudah, jangan dibikin sulit. Sholawatan itu mudah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Mudah. Nggak perlu nyewa organ, nggak perlu bayar puluhan juta, ratusan juta, nggak perlu jingkrak-jingkrak, nggak perlu nyewa biduan gitu kan. Cukup kamu duduk manis, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu udah sholawatan. Wabasyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira dan jangan kamu buat orang lari gitu. Ya. Gimana Ramadan? Jangan kewes. Pokoknya kita harus bergembira dengan Ramadan. Orang senang gitu. Gimana Ramadan? Enak, boso, luwe, ngelak, anyel, sebel, raiso ngerokok, raiso mancing, raiso ini, raiso ngono. Alah, akhirnya orang malas puasa. Maka kalau itu sampai kita ucapkan dan orang nggak puasa karena ucapan kita, nah kita untuk dosa. Sebaliknya, kalau kita kemudian mengabarkan yang baik-baik lalu orang kemudian bersemangat dalam Ramadan, maka insya Allah kita dapat. Yang keenam, selalulah menuju kepada kebaikan dan pada bulan Ramadan menghadaplah kepada segala kebaikan dengan melakukannya, memperbanyaknya, serta meninggalkan segala keburukan dan dosa-dosa di dalamnya. Mudah-mudahan Allah membebaskan Anda, kita semua dari api neraka, dan hendaknya yang demikian itu bersegeranya Anda sejak awal malam Ramadan. Jadi, mumpung masih ada Ramadan, ayo kita gaskan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, dia berkata, Rasulullah bersabda, jika telah ada pada awal malam bulan Ramadan, dibelenggulah setan-setan dan kejahatan bangsa jin, ditutuplah pintu-pintu api neraka, maka tidaklah dibuka darinya satu pintu pun, dan dibukalah pintu-pintu surga, maka tidaklah ditutup darinya satu pintu pun, dan menyerulah seorang penyeru, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, ya menghadaplah itu, akbil, wahya baghiyal syarr, dan wahai para pencari keburukan gitu kan, aksir, batasilah, mandeko lereno gitu loh. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan demikian itu kullalailah, setiap malam. Ya, jadi di sini jelas sekali semua pintu-pintu kebaikan itu terbuka, masa kita nggak jadi orang baik, rugi. Yang ketujuh, jika Anda termasuk pelaku kebaikan yang bersegera kepadanya dalam bulan Ramadan, maka bergembiralah dengan segenap kebaikan. Karena hadis Arfahah radhiyallahu anhu dari seorang laki-laki dari para sahabat Nabi SAW, dan Nabi SAW bahwasanya dia pernah menyebut Ramadan, maka beliau bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Di dalamnya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Wa tusaffatu fihi asyayatin, dan setan-setan diikat. Wa yunadi fihi munadin kullalailah, dan setiap malam ada penyeru, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, sini-sini, ayo gitu kan. Ayo, jangan nanti-nanti. Wa ya baghiyal syarr, dan kepada orang-orang yang mencari keburukan, aksir, mandek, leren, berhenti, hatta yang qodiya Ramadan. Itu setiap hari sampai Ramadan berakhir. Jadi kalau ada malaikat-malaikat yang nyeru kayak gitu kok kemudian kita nggak kepanggil, nah rugi. Rugi dong. Nah, itu yang terjadi ya. Maka kita masuk ke bab atau tema yang kedua, yaitu puasa beliau SAW di dalam bulan Ramadan. Bagaimana puasa beliau SAW? Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, taroni annas al-hilal. Aku pernah manusia pernah melihat hilal gitu kan. Fa akhbartu Rasulullah SAW, kemudian taroin nas al-hilal. Manusia sama saling melihat hilal.
Fa akhbartu Rasulullah SAW. Kemudian aku mengabarkan pada Nabi SAW. Anni ra'aituhu fasomahu. Bahwa aku telah melihatnya, maka beliau pun berpuasa padanya. Wa amaronas bisyami. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Wahai hamba Allah, jika Anda telah mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka sesungguhnya wajib atas Anda untuk berpuasa padanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Dan berilah peringatan, perhatian besar terhadap puasa Ramadan dengan perhatian yang sangat besar, dan perhatian tersebut dalam bentuk berikut ini. Yang pertama, kita berpuasa dengan mengimani bahwasanya Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa dan kita berharap pahala dari sisi Allah. Itu yang pertama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh harapan untuk mendapat pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berhati-hati dari riak di dalam puasa. Walaupun ya toh, menghalangi kita untuk tidak beribadah karena takut riak, itu sebuah riak. Tapi bukan berarti terus, yes kalau gitu saya ibadah sama dengan riak, ya boleh-boleh aja. Enggak, ya tetap kita harus hati-hati dari riak. Dan selain pada puasanya juga pada seluruh ibadah, karena riak adalah syirik yang kecil yang nggak nampak. Disebutkan dalam hadis Syaddad radhiyallahu an, maka sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, "Man shalla yurai faqad asyraka." Barang siapa yang sholat dengan riya, maka dia telah berbuat syirik. Wa man shoma yurai faqad asyraka. Dan barang siapa yang puasa dengan riya, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Dan barang siapa yang kemudian sedekah dengan riya, maka dia juga telah berbuat kesyirikan. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan riya, maka amal ibadahnya nggak diterima. Dan Allah nggak peduli, ya. Ana aghnas syuraka'u anisyirki. Aku nggak butuh gitu dari orang-orang yang menyekutukanku dengan yang lain. Nggak butuh sama amalnya gitu. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita menjauhi segala pembatal puasa. Jadi kalau puasa itu puasa yang benar, yaitu dari makan, minum, jima. Ini yang halal aja yang kita suruh jauhi, ya, serta sengaja mengeluarkan mani, onani, masturbasi, jangan sampai terjadi, nonton film porno, baik dengan bercumbu, berciuman, termasuk juga beliau di sini termasuk yang berpendapat untuk menjauhi berbekam, fasdu, gitu kan. Donor darah karena akan bikin lemah, gitu kan. Tapi kalau kemudian dilakukan di sore hari, ya ada khilaf di situ. Gitu. Dan segala pembatal puasa yang lainnya, merokok, gitu kan. Maka janganlah Anda sengaja melakukannya di siang hari bulan puasa. Kemudian yang keempat, hendaknya Anda menjauhi segala perkara yang menghilangkan pahala puasa Anda, di antaranya ucapan-ucapan yang diharamkan dan semua perbuatan yang diharamkan. Karena Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula zur," siapa yang kemudian tidak meninggalkan perkataan zur dan amal zur, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh pada kondisi di mana dia meninggalkan makan dan minum, yaitu berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang puasa nggak boleh berbuat dan berkata yang zur. Zur ini dusta, korupsi, atau acara-acara yang nggak berfaedah, karaokean gitu. Ya, buka puasa bersama tapi karaokean, itu nggak berfaedah itu. Kemudian apa namanya, majelis-majelis gibah, gitu, tinggalkan itu. Persekongkolan jahat, tinggalkan itu. Kemudian yang kelima, hendaknya Anda meninggalkan perkataan bodoh terhadap seorang pun dari keluarga dan anak-anak serta selain mereka. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amali bi wal jahl." Ada jahal. Jadi perdebatan yang nggak penting, diskusi-diskusi yang nggak bermutu, gitu kan, obrolan-obrolan yang nggak jelas, gitu. Kadang wanita-wanita yang sudah menikah itu obrolannya itu soal urusan seksual dengan suaminya diceritakan, itu kan nggak penting banget, gitu kan. Kemudian falaisa lillahi hajah, maka Allah nggak butuh, gitu kan, ya, kepada mereka ayyada atau amah wa syarabah, mereka meninggalkan makan dan minumnya. Jahlu di sini adalah perbuatan bodoh dan rendahan terhadap manusia.
ya, mengejek orang, mencaci maki orang, gitu kan. Nah, maka itu harus ditinggalkan semuanya, termasuk berantem, tawuran, trek-trekan, gitu. Itu nggak penting semua, gitu kan. Kemudian yang keenam, hendaknya Anda melakukan hal yang wajib di dalam ibadah puasa, yaitu dimulai dengan niatnya sejak malam, atau bahkan sebagian ulama mengatakan boleh sebelum terbit fajar setiap hari. Walaupun ada ulama yang berpendapat sebulan sekali nggak apa-apa, tapi secara umum itu lebih aman kalau setiap hari. Tapi tidak harus dilafalkan juga, gitu kan? Karena dengan kamu bangun sahur itu sudah menunjukkan kamu memang mau puasa. Gitu. Maka berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau berkata, "Man lam yusabbit asyam qoblal fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Ini wabil khusus buat puasa wajib ya. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya di tengah hari nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, hendaknya Anda meniatkan puasa yang masru'. Masru' itu artinya memenuhi unsur syariat, yaitu menahan diri dari segala pembatal puasa dengan niat beribadah kepada Allah sejak terbit fajar kedua hingga terbenam matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus syiyam ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Kemudian yang kedelapan, hendaknya Anda menjauhi rofas, yaitu semua bentuk ke apa ya istilahnya, pikiran-pikiran terkait dengan seksual, apakah mulai dari omongan, perbuatan, itu, sikap, sampai hal-hal yang menjurus kepada jima gitu, film-film porno gitu kan, maka jauhi semua itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda, "Asyamu junnah wala yarfas wala yajhal." Puasa itu perisai. Artinya kalau orang itu dikasih perisai, harusnya dia nggak mempan tuh dari serangan musuh. Nah, musuhnya setan, nyerangnya lewat apa? Rofas itu. Lewat pikiran-pikiran jelek, harusnya ditepis itu. Turun nonton, diajak temennya nonton yang nggak tepis. Diajak pacaran tepis gitu kan. Diajak ya enggak, pokoknya tepis semua gitu. Kemudian jangan juga melakukan hal-hal yang bodoh, nyalakan petasan gitu kan. Ya, buang-buang duit gitu. Kemudian nongkrong yang nggak berfaedah gitu, tinggalkan. Yang kesembilan, jauhilah permusuhan dan teriakan di dalam puasa Ramadan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amal ibnu Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan mengajarnya. Wasyamu junnah, dan puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Dan apabila kalian melakukan puasa, maka jangan kemudian berkata-kata yang jelek, yang jorok, wala yashab, dan jangan berteriak-teriak. Ya, artinya kalau teriakan itu nggak penting gitu kan, maka nggak usah teriak-teriak, apalagi di kampus, wanita gitu kan. Itu teriak kemudian semua mata laki-laki memandang, gitu. Bukannya malu tapi malah seneng ya. Ini harus kita introspeksi, ada apa dengan kita? Jangan sampai kemudian kita malah seperti itu. Kemudian as-sahbu adalah al-khisamu, yaitu ribut, bertengkar. Kemudian as-siyahu itu teriakan-teriakan. As-sahbu itu adalah al-khisamu, ribut, berantem. Dan udah gitu berantemnya nggak penting, rebutan pacar, kemudian lapor sama temennya, akhirnya sekolah satu dengan yang lain tawuran. Ini kan setan banget gitu kan. Nah setannya dibelenggu kok ini terjadi lah, berarti mereka udah tiap hari kesetanan gitu. Makanya yang harus kita pahami adalah alhamdulillah kita nggak seperti itu. Dan nanti kalau ada seperti itu jauh-jauh, jangan mendekat. Maka jika Anda telah mempraktikkan apa yang telah kami sebutkan kepada Anda, maka sesungguhnya Anda adalah meraih puasa yang merealisasikan ketakwaan yang hakiki bagi Anda. La'allakum tattaqun.